Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan cerita seram yang menarik buat didengerin. Hari ini, gue mau berbagi cerita tentang misteri hilangnya anak-anak di sebuah desa yang cukup terpencil, yang menghilang secara misterius. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah setia nontonin video-video gue sebelumnya. Nah, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa buat subscribe, aktifin lonceng notifikasinya, dan jangan lupa buat like video ini kalau kalian udah siap dengerin cerita serem kita kali ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Pagi itu matahari bersinar cerah di atas desa terpencil di pegunungan. Udaranya sejuk dan sangat segar, dan burung-burung bernyanyi dengan riang. Namun, suasana di desa itu tidak seindah pemandangannya. Sejak beberapa hari terakhir, desa itu menjadi sasaran serangan misterius yang menghilangkan anak-anak secara acak. Anak-anak itu hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Penduduk desa mulai panik dan ketakutan. Mereka mencurigai adanya makhluk gaib yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ini pasti perbuatan makhluk gaib, kata seorang penduduk desa. Anak-anak itu pasti dibawa ke dunia lain. Kita harus mencari bantuan dukun, kata penduduk desa lainnya. Dukun pasti bisa mengusir makhluk gaib. Namun seorang detektif muda yang sedang mengunjungi desa itu bersama temannya tidak percaya dengan hal-hal mistis. Ia bertekad untuk mengungkap rahasia di balik hilangnya anak-anak dan menemukan pelakunya. Pagi itu Rijal dan Dika tiba di sebuah desa terpencil di pegunungan. Mereka disambut oleh kakek Rijal yang merupakan kakek kandung Rijal. Dia adalah seorang petani sederhana yang tinggal di desa itu. "Selamat datang cucuku," kata kakek Rijal. "Aku senang kau bisa berkunjung." "Terima kasih kakek," kata Rijal. "Kami juga senang bisa berada di sini." "Kau tahu, ada masalah yang sedang terjadi di desa ini," kata kakek Rijal. "Sudah beberapa hari ini ada anak-anak yang hilang." "Hilang?" tanya Rijal. "Apa maksudmu?" "Iya, hilang begitu saja," kata kakek Rijal. "Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali." "Itu mengerikan," kata Dika. "Apa kakek tahu siapa pelakunya?" "Tidak," kata kakek Rijal. "Kami semua khawatir. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan." Rijal dan Dika merasa penasaran mendengar hal itu. Mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang kasus hilangnya anak-anak itu. "Kami ingin membantu kakek," kata Rijal. "Apa yang bisa kami lakukan?" "Kau bisa membantuku mencari tahu siapa pelakunya," kata kakek Rijal. "Aku yakin ada penjelasan rasional di balik kejadian ini." Rijal dan Dika pun mengangguk. Mereka bertekad untuk mengungkap rahasia di balik hilangnya anak-anak itu. "Kami akan membantumu, kakek," kata Rijal. "Kami akan menemukan pelakunya." Kakek Rijal tersenyum. Ia senang bahwa Rijal dan Dika bersedia membantunya. Pada hari kedua di desa, Rijal dan Dika mulai berteman dengan beberapa anak desa yang masih berani bermain di luar rumah. Mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang desa dan tentang kasus hilangnya anak-anak itu. Dari percakapan mereka dengan anak-anak desa, Rijal dan Dika mendengar cerita-cerita seram tentang makhluk gaib yang disebut sundel bolong. Makhluk itu konon menculik anak-anak dan membawa mereka ke hutan. Salah satu anak desa bernama Rina mengaku pernah melihat sosok sundel bolong di dekat sungai saat ia sedang mencuci pakaian.
Ia menggambarkan makhluk itu sebagai seorang wanita berambut panjang dan berlubang di perutnya. Rijal dan Dika tidak yakin dengan cerita Rina. Mereka tidak percaya pada hal-hal mistis. Namun mereka memutuskan untuk menyelidiki lokasi yang disebutkan Rina. Pagi-pagi sekali, mereka pergi ke sungai yang disebutkan Rina. Sungai itu terletak di tepi hutan yang lebat. Suasananya sepi dan menyeramkan. Rijal dan Dika mulai mencari-cari tanda-tanda keberadaan sundel bolong. Mereka mencari di sekitar sungai, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Pada sore harinya, Rijal dan Dika kembali ke sungai untuk menyelidiki lebih lanjut. Akhirnya mereka menemukan jejak-jejak kaki yang aneh di tanah. Jejak-jejak itu tampak seperti milik seorang wanita. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres dengan bentuknya. Jejak itu berakhir di tepi sungai, di mana mereka menemukan sepotong kain yang robek dan penuh bercak merah. Rijal dan Dika merasa ngeri. Mereka yakin bahwa kain itu milik salah satu anak yang hilang. Mereka juga yakin bahwa jejak-jejak kaki itu milik seorang yang menculik anak-anak itu. Mereka bergegas kembali ke rumah kakek Rijal untuk memberitahukannya tentang temuan mereka. Setelah sampai, kakek Rijal terkejut dan merasa yakin bahwa pelakunya adalah seseorang yang tinggal di desa itu. Kemudian, pada malam harinya, Rijal dan Dika sedang berjalan-jalan di desa. Kemudian mereka bertemu dengan seorang pria yang mengenakan topi dan jas hitam. Pria itu menanyakan identitas mereka dan tujuan mereka datang ke desa itu. Rijal dan Dika mencium sesuatu yang mencurigakan dari pria itu. Mereka berbohong dan mengatakan bahwa mereka hanya pengunjung biasa. Pria itu tersenyum dingin dan pergi. Rijal dan Dika merasa yakin bahwa pria itu adalah pelakunya. Akhirnya mereka bertekad untuk mengikuti pria itu dan mengungkap rahasianya. Rijal dan Dika menceritakan tentang kecurigaan mereka terhadap pria yang memakai jas hitam tadi. Kemudian mereka menceritakannya kepada kakek Rijal. Kakek Rijal mengatakan bahwa pria yang mereka temui adalah seorang wartawan yang datang ke desa itu untuk meliput kasus hilangnya anak-anak. Namun, kakek Rijal merasa ada yang tidak beres dengan wartawan itu. Ia meminta Rijal dan Dika untuk berhati-hati. Rijal dan Dika semakin yakin bahwa ada hubungan antara wartawan itu dan hilangnya anak-anak. Mereka memutuskan untuk mengikuti wartawan itu pada malam hari dan melihat apa yang ia lakukan. Rijal dan Dika menyelinap keluar rumah pada malam hari selanjutnya dan mengikuti wartawan itu dari jauh. Mereka melihat wartawan itu masuk ke hutan dengan membawa sebuah tas besar. Mereka mengikuti jejak-jejak kaki wartawan itu dan sampai di sebuah gua yang tersembunyi. Mereka mendengar suara-suara tangisan dan jeritan dari dalam gua. Kemudian mereka berlari masuk ke gua dan terkejut melihat pemandangan yang mengerikan. Di dalam gua ada banyak anak-anak yang terikat dan disiksa oleh wartawan itu. Wartawan itu ternyata seorang psikopat yang menculik anak-anak untuk memuaskan hasrat sadisnya. Rijal dan Dika berusaha menyelamatkan anak-anak itu, tetapi wartawan itu menyerang membabi buta. Pada saat itu terjadi perkelahian sengit antara Rijal, Dika, dan wartawan itu. Namun pada akhirnya Rijal dan Dika berhasil mengalahkan wartawan itu dan membebaskan anak-anak. Mereka pun membawa anak-anak ke rumah kakek Rijal dan memberitahu penduduk desa tentang kebenaran di balik hilangnya anak-anak. Penduduk desa merasa lega dan bersyukur kepada Rijal dan Dika.
Mereka juga menyadari bahwa cerita tentang Sundel Bolong hanyalah karangan wartawan itu untuk menutupi kejahatannya. Rijal dan Dika mendapatkan pujian dari kakek Rijal dan anak-anak desa. Mereka merasa bangga dan senang telah menyelesaikan misteri hilangnya anak-anak di sebuah desa tersebut. Nah, itu dia cerita yang bisa gue bawain kali ini teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombolnya. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri atau cerita mistis yang kalian alamin, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat tinggal.